Oke, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Kebut Bank Crypto. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang holder seperti saya ya, yang koinnya benar-benar ditahan untuk jangka panjang. Nah, kalau saya tuh lebih kepada nanti one day ya teman-teman ya, hasil uang kopi kita semua udah dibeliin koin dan koinnya itu ya kalau makin lama makin bertumpuk tuh sebenarnya nanti kalau nggak usah dijual juga nggak apa-apa gitu. Nah kita terus dapat duitnya dari mana? Nah dapat duitnya tuh dapat pasif income dari hasil kita staking ya teman-teman. Jadi ibaratnya koin yang kita beli suruh kerja itu intinya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, koin yang kita beli itu suruh kerja. Itu ibarat kita kayak beli bisnis terus dapat pasif income, kayak beli kos-kosan dapat pasif income. Jadi kos-kosan itu adalah koin, koin itu suruh kerja supaya setiap hari, setiap bulan tuh ngasilin duit buat kita. Nah, bagaimana caranya adalah salah satunya dengan staking ya teman-teman. Nah, kalau kita pilih staking di sini teman-teman ya, klik di bawah ini staking. Ya, ini kalau diklik terus nanti diklik available now. Jadi kalau kita punya koin-koin seperti LPT, ini koin baru ya teman-teman. LPT gila ya 57% ya. Jadi kalau kita punya koin LPT, koin itu kita beli terus langsung suruh kerja teman-teman. Kerjanya itu namanya staking di sini ya, stake ya. Jadi ini klik di stake ya, nanti kita dapat 57%, 57,79% setahun ya teman-teman ya. Nah ini kalau di sini hitungan 15 hari artinya 57,79% setahun ya, dibagi 365 hari itu kan perharinya jadi berapa, terus dikali 15 hari ya kira-kira 15 harinya ya segitu kita dapat nanti ya. Jadi koin kita misal jadi dari 100 setahun itu jadi 157,79, tinggal dibagi aja tuh per hari berapa dikali 15 ya. Kalau mau ngitung hitungan 15. Nah, teman-teman, staking ini nggak enaknya itu kayak rebutan ya teman-teman. Jadi kos-kosannya tuh kayak rebutan nih gitu ya. Jadi ini nggak selalu ada ya teman-teman. Jadi kita misalnya punya koin, kalau kita punya koin ada ya langsung staking di sini gitu ya. Nah, nggak enaknya juga kalau di sini emang dia bunganya tinggi ya, kayak gini 57,79%. Nah, itu ke dalam 15 hari kemudian hari ke-16 belum tentu nanti LPT ini ada lagi loh di staking. Jadi kayak ibaratnya benar-benar rebutan dan belum tentu ada, dan belum tentu jadi 57,79 lagi, bisa-bisa besok tinggal 17 atau 12. Dan ini benar rebutan dan manual. Itu nggak enaknya manual ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau udah habis ya kita harus rajin-rajin ngeliat kos-kosan kita gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, nanti habis ini ada namanya liquidity swap ya, teman-teman ya. Wait, liquid swap ya teman-teman ya, nanti itu ya, itu yang ibaratnya kita nggak usah tengok-tengok kos-kosan, tinggal aja terus dapat duit setiap hari teman-teman ya. Itu wow gila ya. Emang bedanya apa sih? Nah ini dia teman-teman ya. Tunggu ya, bedanya apa? Bedanya kalau staking ini wah duitnya lebih gede ya, lihat ya bunga aja 5 bisa sampai 57 ya, 17 nih, KSM bisa 32 gitu ya. Nah ini bedanya apa sih staking sama DeFi staking? Nah bedanya cuma di sini tuh fleksibel aja teman-teman ya, fleksibel, fleksibel. Ya ini ada tulisan fleksibel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya BNB bisa ditaruh di sini di stake now tuh fleksibel. Nah bunganya lihat ya cuma 8,49%. Tapi fleksibel lock itu teman-teman kita bisa ambil kapanpun juga ya. Misalnya kita lagi taruh berbunga kan 8,49, nanti dihitung per hari jadi berapa gitu ya. Nah ini kita bisa ambil kapanpun. Nah, karena bisa diambil kapanpun, makanya bunganya kecil ya, cuma 8%. Nah, kalau staking ini benar-benar uang kita dikunci ya teman-teman ya, kayak LPT 57,79% itu dalam waktu 15 hari dikunci. Nah, misalnya kalau misalnya LPT ini ternyata kita beli nih, terus naik, contoh ya 30%, wah gila gue butuh duit nih, gue jual aja LPT nggak. Sebenarnya bukannya nggak bisa ya, kalau kita misalnya maksain LPT-nya kita jual teman-teman ya, LPT-nya kita jual itu bunganya hilang gitu ya, bunganya hilang kemudian terus balik duit bunga pokoknya ya, itu LPT-nya maksudnya koin kita nggak hilang, bunganya hilang. Terus kalau nggak tahu ya nanti kalau ada aturan baru, aturan yang sekarang tuh seperti itu ya, jadi emang kadang-kadang kan aturan suka berubah juga ya, biasanya berubah untuk yang lebih baik lah harusnya ya. Nah ketika nanti kita jual paksa lah, bunganya nggak dapet, misalnya udah 14 hari sayang banget ya, hilang semua bunganya, kemudian terus balik duitnya juga butuh waktu kalau nggak salah 2-3 hari ya gitu ya teman-teman ya. Saya sih nggak pernah ya 15 hari benar-benar saya selesaikan semua gitu.
Oke, jadi itu bedanya staking sama device staking. Oke, kita nggak mau bahas ini sebenarnya, tapi kemarin mungkin video saya kurang lengkap ya, karena everyday itu update-nya selalu ada yang baru. Nah, teman-teman, sekarang gini nih teman-teman. Kan kita punya koin lumayan banyak ya. Kalau saya kan koinnya itu kan rencana kan mau 1.000 koin ya. Nah, sekarang udah berapa? Udah ada 200-an, 300 kalau nggak salah ya. Nah, kan sayang ya koin-koin yang kita beli itu ada beberapa koin yang di sini nggak ada staking loh teman-teman. Kayak Doge tuh nggak ada di sini ya. Doge nggak ada, terus Shiba Inu nggak ada di sini. Jadi sayang kan kita misal punya Doge, punya Shiba Inu, tapi nggak bisa dijadiin duit gitu lah teman-teman ibaratnya ya. Karena di sini staking nggak ada, terus dicari di flexible saving, di flexible ini nggak ada, terus di saving nggak ada. Jadi teman-teman ya, kita cara dapat passive income itu bisa dari staking, bisa dari saving. Nah ini bisa dari saving ya. Bedanya apa sih? Aduh jadi panjang ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau teman-teman klik more, kalau saving itu ya ini kayak bener-bener deposito ya. Bunganya kecil banget ya. 4,27% setahun ya teman-teman ya. Tapi dia enaknya kita bisa auto subscribe nih teman-teman. Jadi ini kelebihannya nih teman-teman. Jadi kita tinggal tidur manis sampai 2 tahun gitu, kita bangun-bangun udah tumbuh ya. Karena dia auto subscribe. Jadi dia setelah selesai setahun 4,27%, kalau ada lagi dia putar sendiri. Nah, bedanya kalau staking itu kita manual ya tiap hari. Kalau yang udah habis kita harus staking lagi, nggak bisa otomatis tuh. Itu jeleknya ya teman-teman ya. Cuma kelebihannya tadi kalau staking ingat ya, bunganya gede banget gitu ya. Tapi kalau yang ini, aduh bunganya kecil ya teman-teman. Nah ini ada lagi fleksibel sama lock ya. Nah kalau lock ini ya di lock ya kayak tadi sama ya. 7 hari ini bunganya juga tetap kecil gitu ya. Dan dia nggak ada otomatisnya lagi. Kalau fleksibel ini ada otomatisnya. Kalau fleksibel tuh bisa diambil kapanpun tapi dengan resiko bunganya hilang ya gitu ya. Oke, nah saya tidak mau ngomong itu sebenarnya ya. Sebenarnya ada BNB Vault dan lain-lain ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa jadi bahas ini nggak apa-apa ya. Kalau BNB Vault itu biasanya kalau kita stake ini dapat koin ya. Jadi dapat BNB, dia fokus BNB teman-teman ya. Jadi ini cara cari duit, cara passive income yang berikutnya adalah dengan BNB Vault. Jadi kita kalau punya BNB kita taruh nanti dia. Oke, kita coba kita stake ya di sini. Saya lagi nggak ada sih BNB ya. Udah saya ini semua ya habisin ya. Udah habisin buat. Jadi kalau oke, dia bisa auto subscribe juga. Jadi kalau BNB Vault itu kita naruh BNB, nanti juga dapat bunga. Ini bunganya kayak gini 5,43% nih rata-rata setahun ya. Annual percentage year ya kalau nggak salah itu singkatannya ya. Lihat nih cuman savingnya dia dibagi ya teman-teman ya. Dia dibagi ya. Jadi setahun itu 5,43%, bisa jadi ini kalau nggak salah nih berarti BNB cuma dapat 0,67, sisanya dikasih koin lain gitu, koin-koin baru yang kayak kalau sekarang tuh dapatnya koin ATA ya teman-teman ya kalau nggak salah ya. Ini kok nggak muncul ya? Oke. Nah bedanya apa nih sama launch pool ya teman-teman ya? Launch pool, where is launch pool? Jadi BNB Vault itu khusus untuk kita cari passive income dari BNB gitu ya, BNB Vault. Ya, udah gitu dapat BNB, dapat juga koin baru itulah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau yang pool nih bener-bener kita naro uang, naro koin untuk jadi koin lain ibaratnya kayak gitu ya. Kalau yang pool ini ya, naro koin, koinnya bisa bebas ya teman-teman kalau kayak di sini. Where, mana ya? Oke. Wah, saya belum pernah pool sih ya teman-teman ya. Oke, wait. Harusnya ada di sini. Ya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kalau pool itu ya naro naro koin jadi koin lain gitu ya, dan kita bisa milih mau koin apa jadi koin apa gitu. Spesifik. Nah, kalau BNB Vault naro BNB dapat BNB sama koin yang sudah dipilihkan oleh BNB ya, yang biasanya yang baru mau launching ya, mau listing di BNB gitu ya. Oke, nah ini ada yang seru nih teman-teman. Namanya Liquid Swap. Kalau nggak salah dulu namanya B-Swap ya. Karena saya anak baru, nah itu namanya Liquid Swap ya di situ ya. Ini di mana sih Mas dapatnya? Jadi kalau teman-teman dari home itu klik more ya teman-teman, more. Terus klik Liquid Swap. Nah, ini loh teman-teman ya. Jangan sampai koin kita nganggur. Jadi gila kalau kita punya koin yang lumayan aneh-aneh dan di stack nggak ada, di saving nggak ada, terus di pool nggak ada, itu cari di Liquid Swap ada gitu. Jadi
pokoknya cari cara agar koinnya suruh kerja 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 gitu ya. Jangan sampai kita punya koinnya nggak kerja ya. Nah ini sayang nih buat teman-teman yang baru, beli aja. Kalau misalnya teman-teman punya Doge, punya Shiba, punya ADA, punya Solano, punya macam-macam gitu ya. Itu semua koinnya suruh kerja teman-teman. Ingat ya, semua koinnya suruh kerja. Kita harus cari tahu ya kerjanya di mana ibaratnya gitu. Nah kalau Doge sama Shiba itu bisa kerja di namanya liquidity, Binance Liquid Swap ya. Ini bahasanya bisa ganti nih. Mungkin nanti one day teman-teman nonton video ini ganti lagi bahasanya ya. Dulu namanya B-Swap, sekarang namanya Liquid Swap gitu ya. Mungkin besok ganti lagi ya, tapi benang merahnya sama teman-teman ya. Nah, ini apa sih liquidity swap? Liquidity swap itu yang umumnya ya teman-teman. Ini kan sekarang udah variasinya banyak. Sebenarnya umumnya tuh ini teman-teman, BNB USDT. Nah, ini kayak gini ya. Nah, inilah kira-kira umumnya. Umumnya awalnya tuh hanya ini BUSD, USDT. Jadi apa sih teman-teman? Ini kita dapat duitnya dari mana ya? Kita kan harus tahu ya. Loh Mas, kalau staking itu dapat duitnya dari mana? Kalau staking itu ibarat itu kan proof of stake ya. Kalau nanti teman-teman harus nonton video-video sebelumnya. Proof of stake itu ibaratnya sebenarnya kalau kita staking itu kita naruh duit, itu mining lah. Kita kayak validasi, verifikasi. Terus sebenarnya kita kayak mining, cuma kita nggak menggunakan kayak mining Bitcoin kan kita butuh komputer-komputer yang banyak, server yang banyak gitu ya. Terus kita nyalain listrik. Kalau ini sebenarnya kita bisa staking, itu sebenarnya mining, memvalidasi, memverifikasi. Nah kita terus dapat rewardnya tuh koin gitu. Itu kalau namanya proof of stake. Nah kalau liquidity ini dapat duitnya dari mana teman-teman ya? Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Dan saya selalu belajar, saya selalu update ya kalau misalnya one day ada update baru, saya di sini saya tambahkan video-video baru ya. Nah, teman-teman ini dapat duitnya dari mana? Nah, ini teman-teman ini ada namanya swap ya. Di sebelah liquidity itu ada namanya swap, diklik sini swap. Nah, ini kan biasanya gini nih teman-teman. BUSD. Ini namanya swap ya teman-teman. Aduh, mana ya? Nah, teman-teman pernah kayak gini nggak? Nah, ini kira-kira kayak gini nih. Nah, jadi gini. Ini dibalik ya. Gimana baliknya? Oke. USDT. Nah, jadi gini nih teman-teman ya. Ini kalau misalnya kadang-kadang kita mau beli koin ya, kayak dulu tuh Doge itu hanya bisa beli pakai BUSD gitu, nggak bisa dibeli USDT gitu. Kayak bisa Doge slash USDT-nya nggak ada. Jadi Doge slash BUSD. Jadi artinya USDT kita harus ditukar dulu menjadi BUSD. Nah, itu namanya di swap ya, atau kita bisa tradingkan di sana, bisa di trading secara manual juga ya, atau di swap ya teman-teman. Jadi di swap di sini tuh kita tuker. Nah, biasanya di sini tuh ada biaya tukernya ya teman-teman ya. Misalnya nih. Nah, ini kebetulan kecil banget ya. Nah, ini kayak gini nih teman-teman ya. Misalnya kita punya USDT tadi ya, contoh yang real aja. USDT kita mau tuker menjadi BUSD. Ini sebenarnya kayak pancake swap juga ya teman-teman ya. Nah, kita misalnya kita karena ada koin yang kita beli dan harus pakai BUSD, berarti USDT kita tukar juga dulu jadi BUSD. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Ini kan ya, di sini tuh di bawah ada fee 0,1%, 0,003 USDT. Nah, jadi kalau ada orang yang mau nuker duit USDT-nya jadi BUSD, nah itu dikenain biaya teman-teman. Teman-teman sadar nggak, setiap kita trading, withdraw, kita pindahin koin, kita apa, segala sesuatu tuh gila ya, diduitin lah ibaratnya. Kayak si X ini, bahkan X ini kayak raya banget ya teman-teman, luar biasa ya. Kita trading, kita mindahin koin dari toko kripto ke Binance. Wah, macam-macam itu semua ada komisinya ya yang harus kita bayar ya. Ada fee yang harus kita bayar. Nah, ini kalau orang rajin nuker-nuker seperti ini, misalnya USDT ke BUSD, ini 0,003 nya itu dikasih ke kita ya, berapa persennya gitu ya teman-teman ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi komisi untuk nuker itu dikasih ke kita. Nah, kok bisa dikasih ke kita? Karena kita nyediain duit. Nah, jadi liquid swap ini teman-teman ya, Binance Liquid Swap ini sebenarnya itu kita kayak kayak bank lah. Kita nyediain duitnya ya, kita nyediain USDT sama nyediain BUSD. Karena kita nyediain duitnya, misalnya ada orang punya USDT, nah kita nyediain duitnya tuh BUSD-nya ya.
Nah, ketika orang berhasil nuker, karena kan kita kasih duitnya gitu ya. Nah, kita tuh dapat 0,03 gitu, teman-teman. Nah, kira-kira gitu ya. Ini bukan 0,03 ya, ntar ada berapa persennya lagi gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita dapat duit dari liquidity swap itu karena orang nge-swap itu hampir setiap hari gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang kita lebih jelasnya seperti ini. Ini yang saya bilang nih, teman-teman. Ini liquidity swap ini zaman dulu itu cuma dikit banget ya. Kaget saya nih hari ini. Saya lihat ada Doge, gila ya. Saya langsung semangat banget ya. Saya lagi mikir saya punya Doge. Sayang banget ya nggak diapa-apain ya. Bener-bener nunggu Elon Musk ngomong tweet udah tinggi udah gitu gue cuma seneng aja tapi jualnya kan nanti gitu. Sayang banget ya punya koin tapi nggak menghasilkan gitu. Menghasilkan nanti kalau udah tinggi. Kan kita pengennya kayak sapi ya, kita punya sapi tapi dia ngeluarin susu terus gitu ya dan susunya itu bisa jual. Nah ini nih teman-teman gokil ya. Jadi kalau teman-teman punya Shiba terus punya ini kan ada Shiba juga nih teman-teman. Nah nih jadi artinya kita bisa nyediain koin Shiba kita ditaruh di liquidity provider jadi ibaratnya untuk dipakai orang tuker-tuker gitu. Apakah nanti Shibanya hilang? Enggak, teman-teman, Shibanya enggak hilang ya. Nanti kita bisa dibalikin lagi. Karena kan ya kayak money changer ya, teman-teman ya. Nanti dibalikin lagi ya udah bersama dengan bunga-bunganya. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Ini ada 3 pilihan. Dulu belum ada 3 pilihan gini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita masukin Shiba USDT. Jadi kita punya koin Shiba USDT. Nah, ini kalau kalau add si plus USDT itu nggak ada kena fee ya, teman-teman ya. Jadi ini ibaratnya kita harus nyediain Shiba sama nyediain USDT. Jadi kita harus punya dua tuh, Shiba sama USDT untuk tidak kena fee, teman-teman ya. Oke. Nah, tadi saya lagi ngetes ya, teman-teman. Tadi saya langsung ini add Shibanya doang gitu ya. Padahal kan di sini yang di swap sediain tuh Shiba USDT. Jadi kita bisa nyediain dua-duanya. Ya, kita punya duit dua-duanya nih nanti kita sediain atau kita sediain Shibanya aja atau kita sediain USDT-nya aja gitu ya. Untuk pertukaran Shiba USDT ini. Nah, kalau kita add Shiba doang ini teman-teman, nah, ini dia itu kena namanya biaya ya, teman-teman ya. Aduh. Ah, ini ya. Shiba saya udah saya liquid jadi nggak ada ya, teman-teman. Nah, ini kena biaya nih, teman-teman. Padahal kan ininya liquidnya yang yen Shiba USDT. Jadi Shiba ditukar USDT. Itu sebenarnya pairnya itu dua itu ya. Tapi karena kita cuma punya USDT, itu teman-teman kita tuh nanti kena fee ya tuh, kena fee 0,1%. Jadi sayang ya, teman-teman ya. Ya, tapi terserah sih. Dan ini bukan tanpa resiko ya. Kita juga bisa ya gitu ya, teman-teman. Karena kan liquidnya itu naik turun ya, teman-teman. Tapi so far sih harusnya tetap profit ya, teman-teman. Yang bagus itu kita nyediakan at Shiba sama USDT. Jadi Shiba sama USDT-nya tidak kena fee. Nah, karena Shiba saya udah tukar, nah sekarang saya punya Doge nih, teman-teman. Nah, ini aja ya. Berarti saya mau Doge aja. Doge USDT aja nih, guys. Nah, teman-teman terserah punya koin apa. Nih kan saya punya koin Doge ya. Doge. Nah, ini dia. Saya punya Doge-nya tuh 2281. Kalau saya klik maksimal, saya mau kasih semua ke liquidity provider gitu ya. Nah, teman-teman, kalau mau teman-teman nggak kena fee, artinya teman-teman harus nyediain Doge sama USDT-nya juga ya. Nah, kalau saya masukin 281, saya harus punya USDT 92. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi harus paketan ya. Nah, masalah kan USDT saya cuma 33 ya, teman-teman ya. Berarti nyesuaiin aja, teman-teman. Kalau gua sih ya udah, gua punya yang paling kecilnya Pak USDT-nya aja ya, teman-teman. Nah, ini tukar dulu USDT Doge. Nah, jadinya gini ya. Jadinya gini. Oke. Jadinya saya Doge-nya yang saya suruh kerja itu cuma 102 karena USDT saya cuma 33 gitu ya. Kalau saya punya 92 berarti yang kayak tadi ya, berarti Doge-nya suruh kerja semua cari duit ya. Nah, ini cuma sebagian yang suruh saya cari duit karena USDT saya 33 karena saya nggak mau masukin sini semua. Saya lagi variasi-variasi, teman-teman ya. Jadi saya nggak lagi ngumpulin 1000 koin juga. Jadi ini saya ibarat mau coba-coba lah suruh kerja USDT sama Doge-nya. Nah, ini juga bisa lihat, teman-teman ya. Dia tidak ada namanya fee ya. Jadi tidak ada biaya lagi. Coba kalau kita hanya Doge doang ya, teman-teman ya, Doge, terus kita klik maksimal di sini.
Nah, tuh ada biayanya ya. Lumayan nih biayanya. 0,1%. Nah, ini kita klik nih, biayanya ini untuk apa sih? When you add only a one currency, a transaction fee will be charged. Jadi setiap kali swap itu kayaknya kena kena ini ya teman-teman, kena biaya gitu ya. Nah, ini kalau share ini apa ya? Dia jadi kita jadi bentuknya saham ya teman-teman ya. Ini share tuh bentuknya saham, saham lagi. Ini kalau diklik ini teman-teman ya, kita bisa klik ya. The pool share you expected to get after this operation will be determined by the stock of various tokens liquid pool you during the, ya ibaratnya kita bentuknya jadi saham lah gitu ya. Total yieldnya itu 21,38%. Ini kalau klik detail itu teman-teman lihat ya. Kita rewardnya tuh dibagi ya, kita dijadiin BNB ya. Gila maksa banget ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kalau nggak salah tuh rewardnya dari 21,38, 5,6 nya tuh dijadiin BNB gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Nah, sekarang yang saya suruh kerja ini aja ya, biar saya nggak kena fee. 281. Oh, saya maunya USDT saya aja, saya habisin ya. USDT-nya saya habisin. Jadi Doge-nya yang suruh kerja itu berapa? 102 ya guys. Dah oke, sip. Nanti tinggal I have read. Gila ya 21,30%. Teman-teman, ini benar-benar passive income bener-bener ya teman-teman. Kalau teman-teman, waduh nih kalau kripto nanti 5 tahun 10 tahun lagi benar-benar udah kuat, udah diaplikasikan di seluruh dunia, ini kadang kita nggak usah punya bisnis ya teman-teman ya. Kita punya duit ya taruh sini aja, nih kan duitnya suruh kerja ya. Ya ibarat kita punya bisnis karena orang swipe-swipean itu ya, bisnis kita ya itu gitu. Nah, ini kita klik I have read. Nah, teman-teman yang baru nanti biasanya nanti dia suruh belajar dulu kita tentang liquid supaya kita tahu nih maksudnya apa. Supaya kita tahu eh, liquid swap itu jadi nggak cuma main liquid-liquid, itu ada resikonya dan lain-lain, itu ada banyak pertanyaannya. Nanti teman-teman tinggal jawab-jawab aja. Nanti ini kalau karena saya udah lulus ya. Nanti kalau misalnya ini teman-teman ini itu sebenarnya nanti di waktu ada pertanyaan-pertanyaan itu, aduh saya nggak foto sih tadi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ini liquid ada resikonya nggak? Jadi pertanyaannya ada 10 kalau nggak salah ya. Nah tuh di bawahnya, di tombol di bawahnya itu ada namanya show answer ya. Jadi tunjukkan jawabannya. Jadi kita klik tunjukkan jawabannya itu nanti dikasih tahu jawabannya. Kita ikutin klik aja ya gitu ya. Ya nanti misalnya ada pertanyaan gitu teman-teman klik di situ di bawah ada namanya show answer. Ya udah tinggal ikutin aja jawabannya. Baik banget ya dia sebenarnya. Jadi Binance tuh sebenarnya kita dikasih pertanyaan itu supaya kita sadar bahwa lu harus baca lo, nih ada risikonya juga gitu ya. Oke, jadi saya yang suruh saya kerja itu adalah Doge. Koin Doge saya suruh kerja nih 102 Doge. Ayo kerja 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 cari duit ya. Nah, USDT-nya 33. Jadi dua koin saya suruh saya kerja nih. Saya mah jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah, ini seperti ini core current capacity-nya 102, share to the pool-nya 0,0. Oke, ini nanti klik view my share. Nah, ini bentuknya nanti jadi share seperti ini ya, teman-teman ya. Jadinya bentuknya USD ya. Nanti dia setiap hari itu akan apa ini rewardnya ya. Maksudnya nanti duit kita jadi berapa sih, itu ada di situ ya, total rewardnya gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal nih share value-nya berarti 67. Di sini jadi 31 ya. Karena sebelumnya saya masukin juga Shiba USDT ya, teman-teman ya. Shiba USDT itu share value-nya jadi dia dijadiin biar gampang kali ya, semuanya dijadiin USD ya. Ini jadi 31 ditambah 67 jadi totalnya berarti 98 ya. Iya benar ya. 98 nanti dia ini karena saya benar-benar baru, nanti dia setiap hari tuh kita dapat duit gitu teman-teman ya. Seru ya. Emang kalau duitnya masih kecil mah duitnya kecil ya, tapi kalau nanti one day teman-teman masukinnya 100 juta, 200 atau 1 M, wah, kelihatan banget ya tiap hari kita dapat duit, guys. Gila. Tapi nggak apa-apa ya, karena ide gabut itu kan hanya uang kopi ya. Jadi kita mau membuktikan juga bahwa semua ini pakai uang kopi, nggak pakai uang jual rumah, jual mobil atau pinjaman online. Kita pelan-pelan aja lah ya teman-teman ya. Kita mulai dari uang jajan yang kita puter-puter terus sampai nanti jadi besar gitu. Jadi hati tenang, karena banyak orang stres tuh karena jual mobil, jual rumah ibunya, jual rumah mertua untuk masukin semua ke kripto, dipikirnya bakal
bakar kapal itu bagus ya, taunya kalau lagi jadi drop seperti ini malah remuk ya. Gitu ya teman-teman ya. Ingat, kripto tetap berbahaya, tapi kripto juga mengasihkan karena koin yang kita beli bisa suruh kerja untuk kita. Ya, semoga sukses guys. Good luck.